Bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum, channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang arti satu saksi bukan saksi, maka pada saat ini, berdasarkan praktek hukum yang sering terjadi di persidangan, maka kami akan membahas tentang tips memenangkan perkara di pengadilan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami dan oleh karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan dunia hukum. Sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Baiklah, langsung saja. Hampir semua orang yang berperkara di pengadilan mengharapkan kemenangan. Kemenangan dalam berperkara merupakan kepuasan tersendiri bagi seseorang yang perkaranya sedang diperiksa di persidangan. Apalagi kemenangan tersebut didasarkan pada perjuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun berperkara pada dasarnya tidak mencari siapa yang menang atau kalah, akan tetapi setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam memperjuangkan atau mengajukan pembelaan terhadap perkara yang sedang diperiksa di persidangan. Di antaranya, 1. Memahami permasalahannya. Salah satu hal yang sangat penting dalam mengajukan pembelaan di persidangan adalah mengetahui secara lengkap dan utuh duduk persoalannya. Untuk itu saran kami, pada tahap awal bersikap jujurlah terhadap masalah hukum yang sedang dialami. Karena pada dasarnya setiap persoalan hukum memiliki karakteristik tersendiri, sehingga berimplikasi pada penanganannya yang berbeda satu sama lain. Selain itu, jika Anda dalam posisi sebagai penasihat hukum dari terdakwa, disarankan agar menulis atau menanyakan secara lengkap kronologis dan perjalanan perkara yang akan Anda tangani. Dari cerita dan kronologis itulah dapat ditentukan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh. Misalnya, apakah akan menempuh langkah hukum melalui jalur perdata atau pidana? 2. Menguasai aturan hukum yang ada. Jika Anda seorang pengacara, sudah tentu Anda adalah pakar di bidang hukum. Namun jika Anda bukan seorang pengacara, hal yang sangat penting bagi Anda adalah harus mengetahui dan menguasai aturan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi. Harus diingat, sumber hukum tidak hanya berasal dari hukum positif saja, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi juga berasal dari teori, prinsip maupun doktrin dari pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi. Selain itu, saran bagi Anda, agar dapat juga melihat jurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang terdahulu yang ada relevansinya dengan kasus yang sedang Anda hadapi. 3. Lengkapi bukti-buktinya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mempersiapkan dari awal bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Ingat, tidak semua alat bukti harus diajukan di muka persidangan. Alat-alat bukti yang berkualitaslah yang harus Anda ajukan di persidangan. Berkualitas artinya adalah bukti yang diajukan harus memiliki hubungan erat dengan persoalan yang ada. Misalnya, untuk saksi haruslah saksi yang mengetahui langsung persoalan tersebut. Jangan hanya mendengar dari orang lain. Terhadap alat-alat bukti tersebut wajib Anda amankan, karena tidak menutup kemungkinan bukti-bukti tersebut akan diperebutkan dan bahkan dengan cara apapun akan dihilangkan. Untuk itulah menjadi sangat penting bagi Anda untuk menyimpan dan mengamankan alat-alat bukti tersebut. 4. Pastikan menggunakan strategi yang benar. Untuk tips yang satu ini, belum banyak referensi buku yang membahasnya. Dalam berpraktek di persidangan, membaca peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi tidaklah cukup. Sangat dibutuhkan jam terbang yang tinggi dan pengalaman yang cukup. Tidaklah heran ada ungkapan yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah dibutuhkan kemampuan dalam menganalisa kasus yang sedang dihadapi, untuk menentukan strategi yang akan Anda gunakan. Biasanya seorang yang telah lama berkecimpung di dunia hukum, telah memiliki insting strategi yang jitu dalam upaya mengajukan pembelaan atau memperjuangkan haknya di persidangan. Karena yang harus diingat, pada dasarnya strategi dalam berperkara tidaklah hanya berkaitan dengan penguasaan atas masalah dan ketentuan hukumnya, akan tetapi juga sangat berkaitan dengan kecakapan dan kelihayan Anda.
5. Berjuang hingga akhir berperkara di pengadilan seringkali tidak bisa diprediksi apa putusannya. Tidak jarang kita berpendapat perkara yang sedang dihadapi akan menang. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu juga argumentasi hukum yang menurut nalar kita adalah benar. Kadangkala justru malah sebaliknya. Justru argumentasi dari pihak lawan dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan yang dianggap benar. Untuk itu dibutuhkan ketekunan untuk berupaya secara maksimal dalam mematahkan setiap argumentasi yang dapat melemahkan atau tidak mendukung argumentasi yang kita ajukan. Tentunya tetap dalam koridor hukum sebagai acuannya. Selain itu jika kita kalah, kita tetap harus menghormati putusan hakim. Akan tetapi janganlah menyerah pada putusan yang telah ditetapkan. Kita masih punya hak. Berjuanglah dengan cara mengajukan upaya hukum misalnya banding, kasasi dan peninjauan kembali maupun upaya-upaya hukum lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.